Animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalau kalian pernah ngerasa dikucilkan di kehidupan sosial atau ngerasa diri sendiri gak worth it untuk dicintai, gue cukup ngerti gimana rasanya. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman hidup yang bikin gue banyak sakit hatinya, tapi juga bikin gue bisa tumbuh jadi lebih baik lagi. Kita pantun dulu kali ya buat perkenalan. Ada Kera main gitar, gue Nara yang paling cetar, anjay. Sekarang umur gue genap 22 tahun. Gue mau cerita tentang pengalaman hidup yang bikin gue kaku dan takut buat bersosialisasi, khususnya dengan lawan jenis. Sampai saat ini, di umur gue yang ke-22 tahun, gue masih sangat takut buat ngejalin hubungan. Selain belum kepikiran, gue juga tahu dan sadar diri kalau gue gak bersosialisasi dengan cukup banyak orang. Bukan juga gak mau, tapi karena ada rasa takut yang entah sejak kapan mulai tumbuh dan menetap. Dari SMP, rasa percaya diri gue pelan-pelan hilang. Yang sering muncul justru overthinking, takut, dan suka menghindari orang baru, terutama laki-laki. Sampai di usia 20-an, orang tua gue mulai bingung kenapa gue bisa setakut itu buat komunikasi sama orang lain. Bahkan cuma sekedar ke kasir, ke satpam, ke pegawai, atau cuma sepupu laki-laki sendiri. Iya guys, gue bahkan masih kaku dan jaga jarak ke sepupu laki-laki gue. Salah satu alasan gue cenderung hindarin laki-laki tuh karena takut dikatain kalau gue itu freak, jelek, gendut, dan hal-hal gak enak lainnya deh. Sampai akhirnya nyokap gue ngusulin satu hal, yaitu konsul ke psikolog. Akhirnya gue iyain, karena sadar kalau itu semua demi kebaikan gue sendiri. Kalau dipikir lagi, sebenarnya apa sih yang bikin gue sekaku dan setakut ini untuk kontak langsung sama lawan jenis? Sampai akhirnya satu persatu kejadian lama muncul lagi di kepala gue. Dan gue sadar, mungkin di sanalah semuanya bermula. Waktu gue SD, gue termasuk anak yang gemuk banget. Dan dulu tuh ada guru laki-laki yang sering isengin gue. Mungkin waktu itu dia cuma bercanda, tapi bercandaan itu tinggal lama di kepala gue. Dulu setiap ketemu gue, dia suka pura-pura nusuk perut gue gitu pakai telunjuknya. Terus bikin suara kayak balon kempes gitu. Tahu kan? Kayak pzzz. Kenapa tuh kayak gitu? Karena gue oversize tuh, alias gendut banget. Awalnya gue ketawa, sekali dua kali, tapi lama-lama setiap ketemu kenapa selalu diulang. Hal lainnya, gue tuh sebenarnya anak yang sangat difasilitasi sama ortu gue, termasuk olahraga. Pokoknya di olahraga tuh hampir bisa semua. Badminton bisa, basket bisa, lari dari kenyataan juga bisa. Enggak ya guys. Tapi pas SD, waktu ada perlombaan olahraga antar sekolah, gue gak diikut sertakan. Padahal kalau pas main, gue suka dipuji mainnya bagus. Gue sedih tuh, gue pikir dengan dapat pujian karena main gue bagus, mereka jadi mempertimbangkan gue untuk bisa ikut kompetisi antar sekolah. Tapi kayaknya gak semudah itu juga ya. Tapi sejak saat itu juga, tanpa gue sadari, gue mulai kepikiran kalau semua ini karena badan gue. Terus ketika gue masuk ke SMP di sebuah boarding school, gue mulai tumbuh sebagai remaja pada umumnya. Dimana kalau ada cowok ganteng, gue bisa demen. Nah, pada saat itu gue lagi demen sama cowok satu kelas gue, sebut aja Arkan. Waktu itu badan gue lagi tambah gemuk juga, dan bener-bener masuk ke fase yang gendut banget, kayak gendut gitu. Tapi rasa suka kan gak bisa ketahan dan tahu malu. Sadar diri sih, gue kayaknya gak pantas buat dia juga. Makanya diem-diem aja nih gue sukanya. Suatu hari ada mapel public speaking, alias belajar pidato di depan kelas gitu kan. Nah, tema kelas gue tuh toko buku. Makanya anak-anak kelas bawa barang yang menyangkut toko buku. Dan salah satu teman gue ada yang bawa botol berisi gulungan kertas kecil gitu. Nah, iseng-iseng kita nulis nama orang yang kita suka. Dan pastinya gue nulis nama Arkan di sana. Lalu digulung dan dimasukin ke botol itu lagi.
Pelajaran pun dimulai nih. Terus ada satu temen cowok gue yang gak bisa diem. Dia ambil botol itu dan buka kertasnya satu persatu. Sampai akhirnya kertas gue dibuka dong. Dan tanpa pikir panjang, kertas itu langsung dikasih ke Arkan. Sahabat gue yang lihat itu buru-buru ngasih tahu ke gue lah. Yang pada saat itu gue lagi sembunyi karena hafalin ulang pidato yang harus gue tampilin. Begitu dengar beritanya, gue nangis. Ya emang sih gak kejer, cuma dikit doang. Soalnya bentar lagi giliran gue harus maju nih di depan kelas. Gue nangis bukan karena ketahuan, tapi gue nangis karena gue tahu kondisi penampilan gue dan gue tahu respon Arkan bakal gimana. Gak lama, ketika gue dipanggil buat tampil, gue maju dengan mata merah dan sembab, nahan malu dan nahan nangis. Sambil pidato, gue bisa lihat teman-teman Arkan ngecengin dia nih. Dan respon Arkan di luar dugaan gue. Gue pikir dia cuma bakal nunjukin muka gak suka aja. Tapi ternyata gue bisa dengar dengan jelas respon yang dia kasih ketika diceng-cengin. Dia bilang, "Dia najis." Ouch! Anjir lah, sejelek itukah gue sampai dinajisin sama dia? Pidato gue masih panjang, tapi gue lanjutin pidatonya sembari nangis gara-gara denger respon itu. Lu bayangin deh sedrama apa gue waktu itu. Beberapa lama kemudian gue udah biasa aja. Perasaannya juga udah netral karena gue udah merasa tertolak. Tapi saat itu ada suatu waktu kelas gue kosong dan teman gue usul buat main kritik dan saran gitu kan. Caranya masing-masing orang namain kertas mereka. Abis itu diputer biar teman-teman bisa kasih komen tentang si pemilik kertasnya. Sampai akhirnya kertas gue udah balik ke tangan gue sendiri. Gue sempet mikir, dengan kejadian itu Arkan gak bakal nulis di kertas gue. Tapi di sana gue lihat ada tulisan Arkan. Isinya gini, "Sok cantik, sarannya gak usah sok kecantikan deh." Di titik itu gue bener-bener bungkam. Gak nangis, gak marah, gue bener-bener diem. Tahun demi tahun berlalu. Di kelas 2 SMA gue masih bisa suka sama orang, tapi bener-bener gue pendem banget. Karena apa? Karena waktu itu tinggi gue 161 cm, tapi berat badan gue 96 kilo. Bayangin, segede apa gue dulu. Gue tahu kalau gue bersuara, mungkin gue bakal ngalamin hal yang sama lagi, kayak gue SMP dulu. Tapi di fase itu, gue ketemu sama teman-teman yang baik banget. Mereka gak pernah ngehina badan gue. Justru setiap sore ngajak gue olahraga bareng di lapangan asrama. Padahal mereka semua langsing. Gue juga punya guru-guru perempuan yang luar biasa baik banget. Ada guru yang masakin makanan sehat buat gue selama diet. Dan itu gratis. Katanya itu sebagai bentuk dukungannya. Guru lain bantu fasilitasi handphone buat gue kardio. Karena sekolah gue gak ngebolehin murid bawa HP. Walaupun prosesnya gak mudah, tapi gue pantang menyerah. Pelan-pelan badan gue mulai berubah. Berat gue turun ke 82 kilo. Masih berat sih, tapi perubahannya lumayan kelihatan kok. Sampai akhirnya gue lulus, tapi perasaan takut ke lawan jenis itu masih ada. Setelah keluar dari boarding school, orang tua gue makin sadar kalau gue masih takut bersosialisasi. Akhirnya nyokap gue fasilitasi gue ke ahli gizi. Setahun konsisten, berat badan gue turun sampai 68 kilo. Badan gue berubah dan wajah gue mulai kebentuk. Orang tua gue tiap hari selalu muji gue dengan bilang kalau gue cantik dan gue baik. Gue jadi ikutan pelan-pelan ngelakuin afirmasi ke diri sendiri. Tapi satu hal gak berubah, rasa takut itu masih ada. Sampai akhirnya gue bener-bener dibawa ke psikolog. Dan di sanalah pelan-pelan gue belajar berdamai, belajar memahami, belajar memeluk versi diri gue yang dulu. Sekarang nyokap gue lihat ada perubahan di diri gue. Teman-teman gue juga ikut notice. Adek gue selalu validasi perubahan gue. Dan jujur, cerita ini udah gak lagi jadi luka yang nusuk. Makanya gue bisa ceritain ulang di sini. Pelajaran besar yang bisa gue dapat dari ini semua adalah mencintai diri sendiri bukan berarti menerima semuanya tanpa usaha. Buat gue, mencintai diri sendiri justru berarti berubah menjadi versi yang lebih sehat dan lebih baik. Gue bisa punya badan yang lebih sehat kayak sekarang karena gue sayang sama tubuh gue.
Karena kalau gue sendiri gak cinta sama diri gue, gimana gue bisa berharap orang lain mencintai gue? Dan sekarang walaupun banyak yang bilang gue cantik, asik, rasa kaku gue ke lawan jenis masih suka muncul. Tapi gue sadar, gue masih berproses. Buat semua perempuan di luar sana yang belum damai dengan dirinya, coba pelan-pelan cintai diri sendiri dulu, biar hidup bisa dijalani jadi lebih ringan. Sampai saat ini, gue masih berjuang untuk konsisten maka sehat. Berat ideal itu bonus, tapi yang penting gue terus bergerak. Dan kalau lo lagi di fase yang sama, percaya deh, lo gak sendirian. Gue harap dengan gue nge-share cerita ini, teman-teman di luar sana merasa dikuatkan ya. Dan yakin kalau harapan selalu ada buat kita yang mau usaha. Oke deh, sampai sini aja cerita gue. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya ya. See you!